Hujan teman-teman. Kita sekarang berada di Masjid Penyengat. Tapi di masjid ini kita sekarang hujan lebat tuh, bisa dilihat awannya gelap. Itu di sana Tanjung Pinang ya. Dan kantor bisa terlihat dari sini dan sangat gelap. Hujan ya kalanya. Nggak bisa berpikir kamu. Oke guys, kita akan bicara sedikit tentang sejarah dari Masjid Penyengat ini. Masjid Penyengat ini nama lainnya Masjid Penyengat ini merupakan Masjid Raya Sultan Riau. Konon katanya salah satu bahan pembuat masjid ini adalah putih telur. Jadi dulu di zaman dulu itu untuk membuat dindingnya atau membuat catnya itu untuk biar dindingnya merekat, batu-batunya itu tidak menggunakan semen memang, tapi menggunakan putih telur. Dan dengan warna kuning dan hijau yang dominan, penampakan Masjid Raya Sultan Riau tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bangunan lain di sekelilingnya. Warna kuning melambangkan kesejahteraan, sedangkan warna hijau merupakan simbol agama Islam ya. Itu sejarah dari simbol dari warna di Masjid Penyengat ini, kenapa warnanya hijau dan kuning aja. Dan juga di Melayu itu warna yang dominan itu ialah warna kuning dan hijau guys. Dulu masjid ini terbuat dari papan kayu, namun di tahun 1832 yang di Pertuan Muda ke-4 Raja Abdurrahman mengumumkan untuk membangun masjid tersebut. Masyarakat pun sontak bergotong royong untuk membangun masjid tersebut. Ada yang menyumbang tenaga, ada pula yang menyuplai logistik, termasuk telur ayam yang jumlahnya bisa sampai berkapal-kapal. Karena takut mubazir tidak termakan, akhirnya telur ini dipakai untuk bahan perekat bangunan. Jadi telurnya itu menjadikan lem, jadi macam buat kue lah, kan gunakan telur untuk adonan kue. Jadi di sini untuk adonan perekat bangunannya menggunakan telur. Masjid ini adalah masjid kubah beton cor pertama di Indonesia. Jadi kubah yang di atas itu merupakan masjid raya ini merupakan masjid dengan kubah yang menggunakan beton pertama di Indonesia. Mungkin masjid-masjid dulu nggak menggunakan beton gitu ya. Jadi kubahnya itu menggunakan kayu, dan ini adalah kubah beton pertama. Dulu banyak pekerja dari India membantu pembangunan masjid ini. Banyak yang menyumbang telur sampai berkapal-kapal daripada tidak termakan. Putih telur dibuat sebagai perekat bangunan. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 kali 20 meter. Kubahnya berjumlah 13 buah yang berbentuk seperti bawang. Jika ditambah dengan jumlah menara, totalnya ada 17. Jadi 13 dan ada 4 menara. Itu yang di kubah yang di tengah-tengah itu yang tengah-tengah itu ada 13 ya. Dan ada 4 menara tuh. 1, 2, 3, 4 di setiap pojok-pojoknya. Angka tersebut melambangkan jumlah rakaat sholat selama sehari semalam gitu guys. Jadi ada simbol-simbolnya gitu guys. Sedangkan kisah dari masjid itu sih sejarahnya cuma itu aja. Sedangkan kisah dari sejarah Pulau Penyengat itu ialah sejarahnya ini terbentuk dari kerajaan Riau Lingga. Kerajaan ini masih erat berhubungan dengan kerajaan Johor di Malaysia. Dulu kerajaan Johor mencari daerah baru untuk menyaingi Malaka. Suatu hari kapal mereka dihantam badai dan akhirnya sembunyi di hulu Sungai Carang. Juga daerahnya sumber air wah cocok ini untuk jadi bandar baru. Akhirnya perlahan daerah ini mulai meramai oleh perdagangan. Saking ramainya sekarang jadi Riau. Lama-kelamaan kawasan tersebut pun dinamakan Riau karena berasal dari kata Riau. Pulau Penyengat merupakan pulau pemerintahan Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Pulau ini juga merupakan mas kawin dari Sultan Mahmud Syah kepada sang istri tercinta Engku Putri Raja Hamidah tahun 1803. Jadi dulu tuh mas kawinnya tuh berupa pulau ini guys. Dan ini pulau ini juga merupakan pusat dari kerajaan pemerintahan kerajaan Riau Lingga. Oke teman-teman, itulah sedikit sejarah dari masjid
kita masih hujan bos, jadi kita belum bisa keliling dari pulau, dan mungkin kita sekitar sejaman kita berteduh dulu di daerah kompleks Masjid Sultan Riau ini, nanti baru kita lanjut lagi jalan. Assalamualaikum.